Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah tabaraka wa taala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini biidznillah kita akan kembali mencoba melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca salah satu di antara karya yang telah ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Karya beliau Riyadhus Shalihin dengan panduan syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mulai melanjutkan pembahasan bab baru, bab ke-9 dari karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yakni bab at-tafakkuri fi 'azimi makhluqatillah ta'ala wa fana'id dunya wa ahwalil akhirah wa sa'iri umurihima wa tafsirin nafsi wa tahdhibiha wa hamliha 'ala al-istiqamah. Bab yang akan kita bahas adalah bab penjelasan tentang at-tafakkur, ya, artinya memikirkan tentang kebesaran makhluk-makhluk Allah tabaraka wa taala. Bab yang berkaitan dengan memikirkan tentang kebesaran makhluk-makhluk Allah tabaraka wa taala wa fana'id dunya, dan fananya dunia. Ya, memikirkan dan merenungkan bahwa hidup dunia adalah kehidupan yang fana. Wa ahwalil akhirah, dan juga memikirkan dan merenungkan kengerian akhirat. Wasairi umurihima, ya, kengerian akhirat dan perkara-perkara yang berkaitan dengan akhirat. Ya, karena kehidupan akhirat ini banyak kejadiannya, dan setiap kejadian dan tahapan dari kehidupan akhirat ini sangat mengerikan, sangat menakutkan. Jadi ini difikirkan dan direnungkan. Wa taksirin nafsi, dan memendekkan angan-angan. Ya, memendekkan angan-angan sehingga jiwa tidak terlalu jauh angan-angannya. Wa tahdhibiha, dan membersihkannya. Wa hamliha 'ala al-istiqamah, dan membawa jiwa untuk tetap istiqamah. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, tatkala kita melihat dari bab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau pada hakikat ingin menjelaskan kepada kita, karena bab sebelumnya berkaitan dengan istiqamah, maka beliau menjelaskan di sini pembahasan yang berkaitan yang bisa mendorong atau membantu kita untuk istiqamah. Di antaranya apa? Beliau jelaskan tafakkur fi 'azimi makhluqatillah, memikirkan tentang kebesaran daripada makhluk yang diciptakan oleh Allah. Melihat bagaimana penciptaan bumi, melihat bagaimana penciptaan langit, melihat dan merenungkan bagaimana penciptaan gunung, penciptaan laut, ya, penciptaan siang dan malam. Ini difikirkan dan direnungkan agar kita bisa membawa jiwa ini tetap istiqamah. Kemudian juga merenungkan tentang kengerian daripada kehidupan akhirat. Ini juga di antara perkara yang bisa menjadikan seorang tetap istiqamah di atas perintah Allah tabaraka wa taala. Begitu juga merenungkan fana'ud dunya, ya, merenungkan tentang fananya dunia.
Artinya dunia adalah kehidupan yang tidak kekal, dia akan berakhir. Maka tatkala kita merenungkan hal ini bisa mendukung kita, mendorong kita, membantu kita untuk istiqamah. Kemudian taksir nafsi wa tahdzibiha. Kita mesti memangkas atau memendekkan angan-angan jiwa kita. Karena setiap manusia itu punya angan-angan yang jauh, yang terlalu panjang. Sampai-sampai Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa angan-angan manusia ini jauh melampaui ajalnya, sebagaimana pernah kita bahas. Ya, tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam membuat gambar di atas tanah di hadapan para sahabat, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menggaris garis yang panjang. Kemudian Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menggaris di sebelah garis yang panjang ini garis yang agak pendek. Jadi pertama garis panjang lurus, kemudian Nabi menggaris garis yang kedua, garis lurus juga tapi agak pendek dari garis yang pertama. Kemudian Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyilang garis ini dengan garis-garis yang banyak. Ya, disilang dengan garis-garis yang banyak. Kemudian Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa garis yang panjang ini adalah angan-angan. Sedangkan garis yang pendek ini adalah ajal. Ini menunjukkan bahwa angan-angan manusia itu melampaui jauh daripada ajalnya, sehingga tidak ada seorang manusia pun yang hidup di atas muka bumi kemudian sampai ajalnya kecuali terkubur bersama jasadnya angan-angannya yang belum tercapai. Bahkan semakin tua kita, angan-angan kita semakin panjang. Semakin tua angan-angan semakin panjang, bukan semakin pendek, tidak. Kemudian Nabi SAW mengatakan walaupun garis-garis yang banyak, Nabi SAW mengatakan ini adalah perkara-perkara yang akan dialami manusia yang akan menghalangi langkahnya karena kala sakit, karena kala musibah-musibah yang lain. Ini selalu jadi manusia dalam mengarungi kehidupan dunia ini tidak ada yang lempang, tidak ada yang lurus begitu saja. Pasti dia akan menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya. Apakah masalah dalam rumah tangganya, masalah dengan tetangganya, masalah dengan orang tuanya, masalah dengan rekan kerjanya. Baik kadang-kala masalah yang terjadi pada dirinya ini akan terus dihadapi oleh manusia sepanjang hidupnya. Maka beliau ingin menjelaskan kepada kita salah satu di antara hal yang bisa menjadikan kita istiqamah adalah memangkas daripada angan-angan. Jadi jangan terlalu panjang angan-angan itu, khususnya angan-angan dunia. Karena kalau seandainya angan-angan dunia terlalu panjang, maka pasti kita akan mengorbankan banyak hal untuk menggapainya. Di angan-angan akhirat kalau dipanjangkan, kita ingin masuk surga, maka surganya adalah surga Firdaus, maka ini yang memotivasi kita untuk istiqamah. Tapi kalau angan-angan dunia, maka agama biasanya kita tinggalkan. Maka beliau katakan taksirin nafs, memendekkan atau memangkas angan-angan, wa tahdzibiha, dan selalu membersihkan jiwa, selalu membersihkan hati, ya, dan membiasakannya membawa jiwa ini untuk tetap istiqamah. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan oleh rahmatullah Allah tabaraka taala, intinya salah satu di antara perkara yang bisa menjadikan seorang istiqamah di atas agama Allah adalah tafakkur. Bertafakkur, memikirkan hal-hal yang disebutkan oleh penulis dalam bab ke-9 ini. Kemudian beliau membawakan beberapa dalil. Yang pertama surat Saba ayat 46. Surat Saba ayat 46. Allah tabaraka wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama a'idzukum biwahidah. Qul innama a'idzukum biwahidah. An taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru ma bi sahibikum min jinnah in huwa illa nadhirun lakum baina yaday adabin syadid. Surah Saba ayat 46. Allah berfirman yang artinya, Qul, katakanlah ya Muhammad kepada orang-orang musyrik, innama a'idzukum biwahidah, sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepadamu suatu hal saja, satu perkara saja. Katakan ya Muhammad kepada orang-orang musyrik, innama a'idzukum biwahidah, aku hanya hendak memberi peringatan kepada kalian tentang satu hal saja. An taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru.
yaitu supaya kamu menghadap kepada Allah dengan ikhlas. Ya, menghadap kepada Allah dengan ikhlas. Tidak ada keinginan yang lainnya, tidak ada kepentingan apapun. Semua kepentingan kalian harus lepaskan, kalian harus tinggalkan. Baik masna, berdua atau sendiri. Tsumma tatafakkaru. Kemudian kalian apa? Kalian berpikir, pikirkan apa yang diperintahkan Allah untuk memikirkan. Kita baca ayat sampai akhir ya, kita sempurnakan karena di sini dalam panduan buku yang saya pegang dari karya Al-Imam Nawawi rahimahullah, beliau hanya sampai pada kalimat tsumma tatafakkaru. Kita sempurnakan pembahasan ayatnya, ma bisahibikum min jinnah. Kemudian kalian fikirkan tentang siapa? Muhammad. Tidak ada penyakit gila sedikit pun pada temanmu itu, jadi pada Muhammad. Ya, in huwa illa nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi kamu sebelum datang azab yang keras. Para ikhwan dan para akhwat yang dimuliakan oleh rahmatullah Allah taala, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah taala dalam ayat ini menyampaikan satu hal kepada orang-orang musyrik, yakni agar orang musyrikin yang menentang Nabi, orang musyrik yang memusuhi Nabi, orang musyrik yang menyakiti Nabi, orang-orang musyrikin yang menolak dakwah Nabi dan menuduh Nabi dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Kadang-kala mereka mengatakan Muhammad gila, kadang-kala mereka mengatakan Muhammad tukang sihir, kadang-kala Muhammad ini dan itu, tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Ini mereka buat. Maka Allah taala perintahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada mereka ini, innama a'idzukum biwahidah. Aku hanya memperingatkan kamu satu hal saja, yakni tafakkur, berfikirlah kalian. Gunakan fikiran, baik berdua maupun seorang. Artinya coba tinggalkan kebanyakan orang, duduk kalian berdua atau sendirian, berfikirlah. Ya, berfikirlah. Ma bisahibikum min jinnah. Teman kalian Muhammad itu sama sekali tidak ada penyakit gila. Beliau itu hanya seorang hamba yang ditugaskan oleh Allah memberi peringatan kepada kalian akan begitu dahsyatnya dan kerasnya adab yang akan menimpa kalian jika kalian tidak beriman. Para ikhwan dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah taala, intinya tafakkur. Kalau kita merujuk kepada ayat yang mulia ini, dengan jelas Allah memerintahkan orang-orang musyrik untuk menggunakan akal sehat mereka, merenungkan yang dibawa Muhammad itu benar atau salah, hak atau batil. Dan kalau mereka lakukan itu, bertafakur sendirian, merenungkan tentang Muhammad, cerita Muhammad dari muda sampai kemudian beliau berkeluarga, sampai kemudian beliau berdakwah, dan apa yang beliau serukan. Kalau mereka mau menggunakan akal sehat mereka, kemudian mereka tafakur, maka pasti mereka akan sampai pada kesimpulan Muhammad itu benar. Pasti. Karenanya para ikhwan dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, yang kita lihat dari mereka menentang dakwah Muhammad di zaman itu hanya gengsi saja sebenarnya. Hati kecil mereka sebenarnya mengakui akan kebenaran siapa? Nabi kita yang mulia SAW. Gengsi, takut jabatannya hilang, takut tidak dimuliakan lagi, takut masyarakatnya menentangnya, masyarakatnya menghinakannya. Akhirnya dia tolak. Angin. Apa doanya? Kalau angin kencang apa doanya? Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadzal ri wa khaira ma fiha. Terus wa khaira ma ursilat bih. Wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal ri wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan dari angin ini, ya, dan kebaikan dari apa yang ada padanya, dan kebaikan tujuan ia dikirim. Ini doa yang diajarkan Nabi SAW. Ya Allah, ini permohonan kebaikan. Kemudian aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan yang ada, dari keburukan angin ini, keburukan dari apa yang ada padanya, dan keburukan dari tujuan ia dikirim.
Karena angin salah satu di antara tentara Allah. Allah yang mengatur. Kemudian tatkala angin ini dikirim oleh Allah, kadang-kala angin ini dikirim untuk manfaat, kadang-kala dikirim untuk musibah, bala. Ya. Maka tidak ada yang kita lakukan kecuali apa? Berdoa. Ya. Sehingga disebutkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, tatkala mendung datang, mulai gelap, maka beliau masuk keluar rumah, takut. Ya, beliau tidak tenang, duduk, berdiri, keluar, lihat, masuk. Kemudian tatkala hujan mulai turun, maka wajah beliau pun berseri. Kemudian beliau mengatakan Allahumma sayyiban nafi'an. Karena beliau sebutkan dahulu kaum Ad atau kaum Samud, Allah tabaraka wa taala kirim kepada mereka awan. Setelah mereka tolak dakwah Nabi, kemudian Nabi tersebut menjelaskan bahwa penolakan kalian, keinginan kalian akan mendatangkan murka Allah tabaraka wa taala. Allah kirim awan yang sangat tebal. Kemudian mereka mengatakan ini adalah awan yang akan menurunkan hujan untuk kita di lembah kita ini, di tempat kita ini. Kiranya di balik awan itu bukan air, tapi api. Ya, tapi api. Sehingga akhirnya mereka semua disiksa oleh Allah tabaraka wa taala dengan awan ini. Ya. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala awan itu tiba, beliau merasa takut. Jangan-jangan ini merupakan siksa Allah tabaraka wa taala. Maka akhirnya beliau masuk keluar, duduk tidak tenang sampai tatkala hujan benar-benar sudah turun, maka beliau pun gembira. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, Allahumma sayyiban nafi'an. Ini menunjukkan para ikhwah bahwa alam semesta ini yang mengatur hanya Allah. Dia yang berkehendak. Ya, kadang-kala angin ini turun untuk sebagai tanda, dikirim oleh Allah sebagai tanda kebaikan, seperti hujan akan turun, maka pertama kali angin dikirim oleh Allah tabaraka wa taala yang diatur oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah, malaikat siapa? Mikail. Malaikat Mikail. Kadang-kala angin ini sebagai azab, sebagai siksa, memporak-porandakan apa yang ada padanya. Sehingga disebutkan bahwa salah satu di antara umat Nabi Allah tabaraka wa taala dikirim oleh Allah tabaraka wa taala untuk mereka angin. Ya, kaum Samud dikirim oleh Allah angin yang sangat dingin selama 7 hari 7 malam atau 7 hari 8 malam. Angin yang sangat kencang dan sangat dingin sehingga Allah tabaraka wa taala mengatakan bahwa mereka ka'jazi nakhlin khawiyah. Mereka bagaikan tunggul-tunggul kurma yang sudah terpangkas. Artinya bergelimpangan mereka semua mati. Karena angin yang dikirim adalah untuk siksa. Karenanya para ikhwan dan para akhwat yang dimuliakan dari rahmatullah Allah, apapun yang terjadi, ya, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah memberikan bimbingan untuk kita. Turun hujan, hujannya sangat deras, ada bimbingannya. Turun hujan, ada doanya. Terlalu deras, ada doanya. Tatkala angin berhembus juga ada doanya. Ini bimbingan menunjukkan akan kesempurnaan ajaran Islam. Ya, kesempurnaan ajaran Islam. Demikian para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan oleh rahmatullah Allah. Kita lanjutkan pembahasan. Ayat yang mulia ini mengajarkan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwa Allah memerintahkan orang-orang musyrikin untuk berdiri. Orang-orang musyrikin untuk berdiri, untuk menyendiri atau berduaan dan memikirkan apakah Muhammad ini benar atau tidak. Kesampingkan semua kepentingan, kesampingkan semua hal. Coba berpikir jernih dengan hati nurani kalian, apakah Muhammad ini gila, tukang sihir, atau yang lainnya. Maka jika seandainya mereka lakukan ini, mereka akan sampai pada titik bahwa Muhammad itu benar. Karena mereka tahu sejarah Nabi dari awal sampai akhir, mereka tahu. Sehingga tatkala musim haji akan tiba saat itu, Walid bin Mughirah kala itu mengundang semua tokoh. Dia undang semua tokoh Quraisy. Dakwah Muhammad ini semakin hari semakin berkembang. Pengikutnya semakin hari semakin banyak. Informasi tentang dakwah Muhammad itu sudah menyebar ke seluruh pelosok negeri di Jazirah Arab. Musim haji akan tiba. Mereka takut ini kalau seandainya jamaah haji dari seluruh penjuru tanah Arab akan tiba, nanti mereka bertemu dengan Muhammad,
kemudian bagaimana Muhammad tatkala bernegosiasi, Muhammad tatkala berbicara, Muhammad tatkala menyampaikan dakwah dan seruannya, ini pasti orang akan banyak tertarik. Maka kita harus sepakat ini, kata Walid bin Mughirah, apa yang kita sematkan gelar untuk Muhammad yang tepat supaya orang-orang tidak mendekat kepadanya. Nah ini apa yang bisa disematkan gelar Muhammad supaya orang itu sudah fobia dengan Muhammad di awal gitu. Ini siapa Muhammad pergi. Jangan sampai mereka mendengar, karena kalau mereka mendengar mereka pasti akan tertarik dengan seruannya, karena halawah ucapannya itu sangat manis didengar. Maka akhirnya mereka bermusyawarah, mereka katakan, kita gelari saja dia orang gila. Kita gelari dia orang gila. Kita gelari dia orang gila. Maka dibantah oleh penggagas pertemuan. Kalian tahu bagaimana orang gila itu? Kalian tahu orang gila itu bagaimana? Kita banyak ketemu dengan orang gila. Muhammad itu sama sekali bukan gila. Sama sekali bukan gila. Jadi tidak tepat. Mereka mengatakan kahin. Oh, gelari saya dukun. Orang takut, tidak mau mendengar Muhammad. Dia mengatakan, kita tahu juga banyak kenal para dukun. Muhammad sama sekali bukan dukun. Lalu kita gelari dia tukang sihir supaya orang antipati dengan dia. Katakan tukang sihir. Biasa tukang sihir itu ada jampi-jampinya, ada hembus-hembusannya. Ini juga tidak cocok. Sehingga semua yang hadir mengatakan, jadi apa? Menurut Anda bagaimana? Kasih masukan. Maka mulai dia berpikir. Diceritakan oleh Allah sikap dia ini dalam surah Mudaththir. Silakan baca surah Mudaththir. Bagaimana Allah menceritakan orang dan mencela dia. Maka dia mulai berpikir dengan mengurutkan dahinya, mulai mengasah otaknya. Maka dia mengatakan, menurut saya yang tepat adalah sahir, tukang sihir. Tapi sihir Muhammad ini beda. Sihir dia ini adalah bisa memisahkan antara suami dengan istrinya, antara ayah dengan anaknya. Karena yang sudah muslim biasanya dia akan berusaha untuk meluruskan ayahnya dengan keyakinannya yang lama. Seorang suami kalau sudah masuk Islam, dia akan ajak istrinya. Kalau istrinya tidak cocok, biasanya akan berpisah. Karena kebenaran dan kebatilan tidak akan pernah bersatu selamanya. Jadi dia tukang sihir, memisahkan anak dari ayahnya. Ini kayaknya yang tepat, bukan tukang sihir yang punya jampi-jampi dan sebagainya. Akhirnya mereka sepakat dengan gelar ini. Padahal para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh rahmatullah, kalau mereka sendirian atau berdua, hati ke hati berbicara, mereka semua mengakui Muhammad itu benar. Tapi ego, ya, karenanya pernah kita ceritakan Abu Jahal, Akhnas bin Syuraik, Abu Sufyan bin Harb, ketiga-tiganya secara sembunyi-sembunyi menguping, mendengar apa yang dibaca oleh Muhammad di saat Nabi SAW sholat di tengah malam. Penasaran juga mereka. Akhirnya mereka pun pergi diam-diam. Istrinya tidak tahu, anaknya tidak tahu, masyarakat tidak tahu. Tengah malam di sepertiga akhir malam, karena Muhammad selalu sholat malam di sepertiga akhir malam di Ka'bah, maka mereka pun pergi diam-diam tanpa ada kesepakatan, tanpa ada janji. Abu Jahal pergi, ketepatan Akhnas bin Syuraik juga pergi, ketepatan Abu Sufyan juga pergi, diam-diam. Tatkala mereka sedang mendengar bacaan Muhammad dan merenungi apa yang dibaca oleh Muhammad, Quran, mereka orang Arab, mereka paham bahasa Arab. Tiba-tiba mereka menyadari kiranya ada orang lain sama-sama mendengar bacaan Muhammad. Dia mengatakan, Fulan, kamu siapa? Saya Fulan. Akhirnya setelah itu menjelang pagi, mereka mengatakan, pulanglah kita. Jangan kita lakukan hal yang seperti ini lagi. Kalau nanti diketahui oleh masyarakat kita apa yang mereka katakan tentang kita, oke lah, janji, jangan lagi ya. Besoknya rupanya perjanjian mereka di hati mereka untuk menyelisih janji. Akhirnya Abu Jahal malam kedua pergi, Akhnas bin Syuraik juga pergi, Abu Sufyan juga pergi lagi. Quran ini kalau dipahami dia, ini membuat orang ketagihan bacanya, ketagihan mendengarnya. Bahkan lebih apa lagi ya bahasanya, lebih candu lagi sebenarnya daripada hal-hal yang membuat orang candu. Ini kalau Quran. Bagaimana tidak, dia adalah firman Allah. Akhirnya malam kedua, ketiga-tiga juga datang.
Datang lagi kamu, udah nggak usah lagi gitu. Malam ketiga mereka datang juga. Akhirnya Ahmad bin Suraik memberanikan diri untuk mendatangi Abu Jahal. 4 mata berbicara. Dia mengatakan, Abul Hakam, sebenarnya saya tanya kepada kamu, ini nggak ada orang lain, kita berdua saja nih. Saya tanyakan kepada kamu, sebenarnya apa pendapatmu tentang yang dibaca oleh Muhammad? Apa pendapatmu? Coba jujur. Nggak ada yang dengar nih, rahasia. Ya, menurutmu apa yang dibaca oleh Muhammad? Apa pendapat tentang yang dibaca oleh Muhammad yang kita sudah dengarkan selama 3 malam ini? Dia mengatakan, demi Allah, kata Abu Jahal. Ini Abu Jahal, Fir'aun umat ini, pimpinannya orang musyrik. Dia mengatakan, demi Allah, wallahi, demi Tuhan, sesungguhnya yang disampaikan Muhammad adalah kebenaran. Nah, kebenaran. Jadi kalau Anda tidak percaya dengan dibawa oleh Muhammad, berarti luar biasa ini. Abu Jahal saja belum percaya. Aku tahu yang dibawa Muhammad adalah hak. Tapi, nah ini ada tapinya. Maka tapi ini membatalkan semua yang antum ucapkan sebelumnya. Antum ini orangnya jujur. Tapi berarti nggak jujur. Maka jangan ada tapi dalam pembahasan. Ya kalau jujur bilang jujur, dusta bilang dusta. Enak makanan ini, enak Ustaz, alhamdulillah. Tapi berarti nggak enak. Ya, berarti nggak enak. Adik cantik bang, cantik deh. Tapi, berarti nggak cantik. Ya, jadi tapi ini membatalkan ya. Lakin kata Abu Jahal, yang diucapkan Muhammad itu benar. Akan tetapi kami Bani Makhzum selalu bersaing bersaing untuk mendapatkan nama di mata bangsa Arab. Bersaing kemuliaan. Keluarga Muhammad memberi makan, kami imbangi juga memberi makan. Keluarga Muhammad melakukan ini, kami imbangi juga. Karena mereka memang gila nama. Mereka itu suka disanjung dan dipuja. Apalagi dalam sebuah pertemuan, kabilah ini paling mulia. Itu luar biasa. Sehingga biasanya mereka setelah melakukan ibadah haji wukuf, mereka juga melakukan ibadah haji. Setelah wukuf, besoknya apa yang mereka lakukan? Mereka membanggakan kabilah masing-masing. Ini yang mereka lakukan. Maka Allah perintahkan, Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan kaum muslimin setelah selesai wukuf, esoknya berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun orang musyrik dulu, mereka katakan, kabilah kami ada si fulan, kami punya orang tua si fulan namanya, melakukan ini, melakukan ini. Ini sebuah kebanggaan. Sehingga Abu Jahal mengatakan, kalau keluarga Muhammad melakukan sesuatu, kami akan imbangi. Ini persaingan kemuliaan di mata bangsa Arab. Sampai posisi kami, kabilah kami dengan kabilah Muhammad, kafarisai rihan, sama seperti 2 penunggang kuda yang berlomba, yang seimbang. Tidak ada yang mendahului dan tidak ada yang kalah, seimbang. Karena kemuliaan bangsa Arab, keluarga Muhammad dengan keluarga kami sama. Kemuliaan kami sama. Tidak ada kelebihan antara keluarga Muhammad dengan keluarga kami. Lalu jika seandainya ada Bani Abdi Manaf mengatakan, Bani Makhzum, kalian kalah dengan kami kemuliaan karena kami punya seorang laki-laki yang Allah pilih menjadi nabi. Okelah, di mata bangsa Arab kalian dermawan, kami dermawan, kalian juga dianggap dermawan. Kami pemberani di medan perang, kalian juga pemberani di medan perang. Kalian ini, kalian juga punya. Oke. Tapi ada satu kemuliaan yang kalian tidak punya. Apa itu? Dari kami, salah seorang di antara kami dipilih menjadi seorang nabi. Siapa kalian yang dipilih? Kalau seperti ini pasti kami kalah. Ya, maka saya tidak akan beriman kepada itu selamanya. Padahal diakui dia ini benar, ini ikut. Maka para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh rahmatullah Allah perintahkan mereka dalam ayat yang disebutkan Imam Nawawi rahimahullah, "Qul innama a'idzukum biwahidah." Katakanlah, sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja. Coba gunakan akal pikiran kalian. Berdua atau sendiri. Kenapa Allah tidak katakan bertiga, berempat, bersepuluh, sekelompok berpikir? Biasanya orang kalau sudah kumpul, rasa segan itu akan muncul. Akal sehat akan hilang. Coba berpikir. Coba lihat sejarah Muhammad. Dari lahir, dewasa, kemudian sampai mengaku menjadi nabi.
dan renungkan apa yang disampaikan olehnya. Apakah dia gila? Tidak. Apakah dia tukang sihir? Tidak. Intinya kalau kalian lakukan itu, kalian akan sampai pada sebuah titik kesimpulan Muhammad itu benar. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Taala. Sehingga semua orang kafir Quraisy yang menggunakan akal sehatnya saat itu, menggunakan pikirannya saat itu masuk Islam. Masuk Islam. Bagaimana mungkin dia tidak membenarkan ajaran Muhammad? Satu ajaran memerintahkan untuk memakan yang halal dan yang baik-baik saja. Sedangkan agama yang mereka pegang dahulu semuanya dimakan. Akal sehat orang pasti mengatakan, bahwa yang benar adalah yang ini. Ya. Dahulu mereka terbiasa membunuh anak perempuan, bayi perempuan. Datang ajaran Muhammad mengajak untuk memuliakan anak perempuan. Akal sehat orang akan mengatakan inilah yang benar. Ini agama fitrah. Hanya saja kadang-kala itu pertemuan dengan tokoh dan sebagainya, ini membuat kebenaran itu akhirnya dikesampingkan dari hati seseorang. Demikian para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Taala. Jadi intinya ayat ini memberitakan kita untuk tafakkur. Untuk tafakkur, memikirkan keagungan daripada penciptaan makhluk yang diciptakan oleh Allah Taala. Kemudian ayat atau dalil yang kedua disebutkan oleh penulis surat Ali Imran ayat 190 191. Surat Ali Imran diawali dari 190 sampai akhir. Ini ayat-ayat yang istimewa. Ayat-ayat yang istimewa. Kita lihat surat Ali Imran diawali dari 190 ya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab." Dari 190 sampai 200 ini ayat-ayat yang sangat istimewa, diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan selalu dibaca oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Tatkala beliau alaihi salatu wassalam bangun, kemudian berwudu untuk mengerjakan salat malam, kemudian keluar rumahnya. Kemudian beliau lihat ke atas, beliau lihat ke arah langit, beliau lihat bagaimana bertebarannya, bertaburannya bintang di atas langit, keindahan penciptaan alam semesta. Maka sahabat mengatakan, beliau membaca ayat ini, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab," sampai ayat terakhir dari surah Al-Imran, ayat 200. Ya, dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat-ayat ini merupakan ayat yang dengar suara. Ayat-ayat ini para ikhwan dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, yang menyebabkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menangis. Ya, menyebabkan Nabi SAW menangis. Suatu hari masuk menemui Aisyah radhiyallahu anha dua orang. Disebutkan Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya dua orang. Di antara dua orang ini Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Ibunda Aisyah, "Ya ummul mukminin, hadithina bi'ajabi ma ra'aiti min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ya Rasulullah, ya Aisyah, ya Ibunda, tolong ceritakan kepada kami cerita yang paling menakjubkan dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang paling menakjubkan. Maka seketika Aisyah menangis karena mengingat Rasulullah. Kemudian Aisyah mengatakan, sesungguhnya
semua cerita tentang Nabi Ibrahim cukup. Hanya saja pada satu malam, kata Aisyah, tatkala Rasulullah SAW sudah berbaring di sisinya, bahkan Aisyah mengatakan tubuh Rasulullah sudah menyentuh dengan tubuh, artinya sudah mulai mau istirahat. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, izinkan aku malam ini khusus beribadah kepada Allah. Izinkan aku ya Aisyah malam ini khusus beribadah kepada Allah." Karena memang malam itu adalah hak istri. Malam itu adalah hak istri. Maka Aisyah mengatakan, sesungguhnya aku sangat senang engkau di dekatku ya Rasulullah. Namun di sisi lain aku juga sangat senang kalau engkau bisa beribadah kepada Allah. Silahkan. Maka Nabi menyingkap selimutnya, kemudian Nabi bangkit. Kemudian Nabi sholat. Aisyah memperhatikan sholat Rasulullah. Di sholatnya beliau alaihi salatu wassalam menangis. Kata Aisyah, sampai janggut beliau basah. Menangis sampai janggut beliau basah sepanjang sholat. Dari seperti akhir malam sampai menjelang subuh beliau sholat, terus menangis sampai janggut beliau basah. Kemudian tatkala beliau sujud, maka tangisan beliau luar biasa sampai tempat sujud beliau juga basah karena air mata. Karena sujud beliau panjang. Sampai menjelang subuh, Aisyah mengatakan biasanya beliau sebelum subuh istirahat. Menjelang subuh beberapa menit sebelum subuh beliau istirahat, kemudian beliau berbaring. Berbaring tidak tidur ya, berbaring istirahat dengan bertelakan dengan punggung sebelah kanan. Beliau berbaring menanti dikumandangkannya adzan. Dan itu pun terus menangis. Kata Aisyah terus menangis sehingga sembab mata Nabi bengkak karena tangisan. Sampai setelah Bilal mengumandangkan adzan, kemudian sholat 2 rakaat ditunggu Nabi karena agak lama keluar, maka Bilal mengetuk rumah Nabi. Ya Rasulullah, gimana kita tegakkan iqamah? Maka Nabi keluar. Terlihat mata Nabi yang bengkak karena menangis satu malam. Apa kata Bilal? Ya Rasulullah, apakah engkau menangis seperti ini? Sedangkan dosamu telah diampuni oleh Allah yang lalu maupun yang akan datang. Artinya orang yang menangis itu orang yang punya dosa, orang yang tak punya jaminan masuk ke dalam surga, itu yang layak menangis. Adapun Anda menangis seperti ini, maka Nabi SAW mengatakan, "Afala akunu abdan syakura?" Bukankah sepantasnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Kemudian Nabi SAW mengatakan, sungguh telah diturunkan kepadaku 10 ayat. 10 ayat. Jadi Ali Imran yang sedang kita bahas. Wailun liman qara'aha wa lam yatadabbar ma fiha. Celaka, kata Rasulullah, siapapun yang membaca ayat-ayat di akhir surat Ali Imran ini akan tapi tidak merenungi, tidak berusaha untuk memahami isi kandungan. Ini ayat yang sangat istimewa. Di antara yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam ayat ini adalah tafakkur. Menggunakan akal pikiran kita, merenungkan keagungan makhluk yang diciptakan oleh Allah, fananya dunia, kengerian apa yang ada di akhirat, ya. Kemudian kita renungkan, kita coba pikirkan. Maka para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, di antara yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam ayat yang mulia ini, ayat-ayat yang mulia ini, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaita. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ini ayat yang perlu untuk direnungkan dengan baik oleh setiap muslim. Maka Nabi mengatakan, celaka bagi orang yang membaca ini tapi tidak merenungkan isi kandungannya. Allah berfirman, ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ia ke dalam neraka, faqad akhzaita, maka sungguh Engkau telah hinakan dia. Jadi kehinaan yang hakiki adalah tatkala seorang masuk ke neraka. Adapun kondisi, keadaan apapun yang dialami oleh seorang manusia dalam kehidupan dunia, walaupun orang menganggapnya dia hina, walaupun orang menghinakannya, meremehkannya, ini tidak kehinaan. Yang hina itu kalau masuk neraka. Ini coba direnungkan agar kita berpikir
bahwa dalam kehidupan ini yang penting adalah istiqamah di atas agama Allah. Apapun kondisi dan keadaannya, apapun yang terjadi, tetap istiqamah, menjalankan perintahnya dan berusaha meninggalkan larangan. Ini para ikhwan dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, beberapa ayat. Semoga nanti pada kesempatan berikutnya kita bisa diberikan oleh Allah kemudahan untuk merenungkan ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah Taala di akhir surat Ali Imran. Jadi intinya para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memiliki akal. Ini kalau kita perhatikan bagaimana penciptaan bumi, bagaimana penciptaan langit, bagaimana silih berganti siang dan malam, kita bisa menarik kesimpulan akan keagungan Sang Pencipta.